Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami beberapa nikmat, yaitu nikmat kesempatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah kami dengan baik dan tepat waktu. Tugas yang diberikan oleh dosen kami yaitu Ibunda Sayyidah Ramadan MPD selaku sebagai dosen pengampu pendidikan inklusif. Baik, sebelum kami memulai presentasi, saya akan membacakan nama-nama yang bertugas membaca materi. Yang pertama, atas nama Indriani Lestari selaku sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya atas nama Indra Ramdanatul Rusfa sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya atas nama Indriani sebagai pemateri ketiga. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil daripada tugas makalah kami yang berjudul Manajemen Kelas Inklusif. Saya atas nama Indriani Lestari sebagai pemateri pertama akan membahas materi tentang manajemen kelas inklusif dan fungsi manajemen kelas inklusif. A. Manajemen kelas inklusif. Manajemen kelas inklusif yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusif. Ruang kelas merupakan ruang dan tempat peserta didik mengekspor segala kemampuan yang dimiliki. Lingkungan kelas yang menyenangkan akan membuat peserta didik sedang belajar dan secara otomatis akan meningkatkan belajar mereka. B. Fungsi manajemen. 1. Peranan. Peranan pendidikan inklusif merupakan kegiatan menentukan tujuan serta merumuskan pendayagunaan manusia, keuangan, metode, peralatan, serta seluruh sumber daya yang ada untuk efektivitas pencapaian tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian pendidikan inklusif menyangkut pembagian tugas untuk diselesaikan setiap anggota dalam upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 3. Pelaksanaan. Proses pelaksanaan program supaya dapat dijalankan kepada setiap pihak yang berada dalam organisasi serta dapat termotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sangat penuh kesadaran dan produktivitas yang sangat tinggi. 4. Pengendalian. Fungsi pengendalian atau pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana sehingga pengawasan membawa pada fungsi perencanaan. Saya Indra Ramdanatul Rusfa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan membahas poin C dan D. C. Penataan lingkungan fisik kelas. Secara umum, para guru telah memahami hakikat pengelolaan kelas. Mereka telah berusaha mengatur lingkungan fisik kelas mereka dengan sangat baik. Guru berusaha mengurangi kepadatan kelas, khususnya di tempat lalu lalang. Misalnya, bangku peserta didik, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat W.J. Sandrock tentang prinsip-prinsip dalam menata lingkungan fisik kelas. Namun,
Dalam proses pembelajaran di kelas-kelas, secara umum terkadang mereka mengalami hambatan. Misalnya, ada beberapa kelas yang hanya dipegang oleh guru kelas tanpa adanya guru pendamping. Sementara peserta didik dalam kelas tersebut bukan hanya reguler tetapi ada juga yang ABK. Dalam menata lingkungan fisik kelas, guru juga sudah sangat bagus berdasarkan observasi peneliti. Namun, mereka telah mengikuti beberapa prinsip penataan lingkungan yang disampaikan Wina Putra 2002 bulan 9 tanggal 21 bahwa ada beberapa prinsip dalam penataan lingkungan fisik kelas dan terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama yaitu visibility, yang artinya penempatan dari penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan peserta didik. Semua perabot kelas ditata di almari yang terletak di kelas bagian belakang, sehingga mereka secara leluasa dapat memandang guru, tulisan di papan tulis, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya accessibility, yaitu peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Penataan ruang dapat memudahkan peserta didik untuk meraih ataupun mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Barang-barang yang sering dibutuhkan peserta didik ditaruh di bagian bawah, sedangkan yang jarang dipakai ditaruh di atas. Selain itu, jarak antara tempat duduk juga cukup untuk dilalui oleh peserta didik, sehingga mereka dapat bergerak dengan mudah ketika akan maju atau berpindah tempat tanpa harus mengganggu peserta didik lain yang sedang belajar. Kemudian selanjutnya flexibility, yang artinya keluasan, yakni barang-barang di dalam kelas mudah ditata dan dipindahkan serta disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang dapat diubah-ubah berdasarkan kebutuhan proses pembelajaran. Prinsip ini belum sepenuhnya dilakukan karena jumlah peserta didik ABK banyak dan masih sepenuhnya dipegang oleh guru GPK. Peserta didik ABK masih jadi satu dan tidak dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka, sedangkan guru kelas lebih banyak memegang peserta didik reguler. Selain itu, semua peserta didik yang hanya terbagi menjadi 2 kelompok reguler dan ABK. Kemudian selanjutnya kenyamanan. Kenyamanan belajar dapat dirasakan seluruh warga kelas reguler dan juga ABK. Karena temperatur ruangan dan cahayanya dan suara yang tidak bising dan kelas yang tidak padat. Kemudian yang terakhir, keindahan. Prinsip ini telah dilakukan dengan usaha guru dalam menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif saat proses pembelajaran telah terlihat. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan juga terlihat dalam performan kelas dan diri peserta didik yang antusias mengikuti proses pembelajaran. Kelas ditata dengan berbagai pajangan yang rapi, baik karya peserta didik maupun pajangan yang berwarna-warni di dinding kelas. Hal ini membawa pengaruh positif pada sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Peserta didik menjadi betah belajar di kelas karena lingkungan kelas yang indah dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya D, konsep manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu. Manajemen merupakan proses terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama atau administrasi secara efisien. Pendapat di atas juga didukung oleh Usman yang mengemukakan pengertian manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu pengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Karena itu, manajemen merupakan tugas pimpinan dalam menggerakkan berbagai sumber yang ada ke arah sasaran yang ingin dicapai. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang karakteristik manajemen pendidikan inklusi. 1. Melibatkan semua komponen pendidikan dalam keseluruhan. Proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan evaluasi, yaitu guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
2. Orang tua dan masyarakat turut berpartisipasi dalam keseluruhan proses belajar. 3. Guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar anak dan pengajar secara interaktif. 4. Guru menggunakan diberi kesempatan dan tantangan untuk belajar berbagai metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. 5. Partisipasi dan kerjasama antara semua komponen semakin ditingkatkan, terutama kerjasama antara orang tua dan guru, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada evaluasi dan tindak lanjut. F. Kelebihan dan kelemahan manajemen pendidikan inklusif. Kelebihan: 1. Meningkatkan harga diri anak dan anak memperoleh kesempatan untuk belajar bersama teman sebaya. 2. Anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Bagi sekolah: 1. Meningkatkan rasa empati dan kepekaan terhadap keterbatasan anak. 2. Memperoleh pengalaman untuk mengelola perbedaan satu kelas. Bagi guru: 1. Guru dapat mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. 2. Guru akan bertentang untuk menciptakan metode baru dalam pembelajaran. Bagi orang tua: 1. Orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya. 2. Orang tua dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya dengan lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Bagi masyarakat: 1. Meningkatkan kesetaraan sosial. 2. Masyarakat menjadi lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih antara sekolah dan masyarakat. Kelemahan: 1. Peraturan perundangan yang berlaku masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus disediakan layanan pendidikan dan bersifat kontinu. 2. Tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang berkelainan berada di kelas reguler bersama teman-teman seusia yang normal.